بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والمحاور الاتباع والتذكر والتذكير والنبذ والاستعادة والسعادة والمسكين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحان مع اللطف والعافية والصلاة العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما والرزق والصبر والنية والرحمة يا غني. اللهم إنا نسألك علما والرزق والصبر والنية والرحمة يا غني. اللهم إنا نسألك علما والرزق والصبر والنية والرحمة يا غني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama kajian rutin edisi spesial bulan Rabiul Awal dengan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddits Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah taala wa a'la darajatah wa jazala thawabah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang luas ke atas beliau, meninggikan derajat beliau, memberikan kita semua manfaat beliau dan manfaat ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wasalna ila safha mi'a wa ithnain wa khamsun. Kita sampai ke halaman 152. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Dari Al-Bab Ar-Rabi' fi sifat akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syurbihi wa nawmihi wa fihi sittatul fusul. Al-fasl al-awwal fi sifat 'aishihi sallallahu alaihi wasallam wa khubzihi. Dan sampai ke halaman 152 masih mengenai sifat makannya Nabi, sifat rotinya Nabi dan apa yang beliau makan sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan ketika kita di majelis ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita, agar kita diperbaiki keadaan kita, diberikan futuhal arifin, dan kita niat dengan kita sama-sama belajar tentang Rasulullah SAW,
Kita berharap mudah-mudahan Allah karuniakan rasa cinta di dalam hati kita, hidupkan dan tumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan begitu mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita daripada orang-orang yang almar'u ma'aman ahab, dikumpulkan bersama orang yang dicintai, dan yang kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wasalna ila qaulil muallif rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada apa yang diucapkan oleh muallif, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu khubz asy-sya'ir ghaira mankhul wa rubbama waqafa fi halqihi fala yusighu illa bi jur'atin min ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan roti gandum yang tidak disaring. Roti gandum yang tidak disaring. Jadi roti gandum itu adalah biji-bijian. Gandum itu apa? Biji-bijian. Dan biji-bijian gandum itu lebih besar atau lebih bentukannya itu kayak lebih kasar dibanding beras. Beras itu bentukannya halus, lembut. Sedangkan gandum itu sifatnya dia kayak lebih padat. Sifat biji gandum itu lebih padat. Dan biji-biji gandum ini kemudian harus digiling. Ketika digiling itu kan dia jadi hancur. Nah, ada yang halus, ada yang masih kasar. Ada sebagian gandum itu cuma sekedar digiling saja, tapi tidak disaring. Maksudnya tidak disaring itu tidak dipisahkan antara yang masih kasar sama yang sudah lembut. Nah, rotinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari gandum yang gandumnya itu cuma sekedar dialusin aja, tapi tidak disaring. Roti yang dibuat dengan gandum yang sekedar dihancurkan secukupnya tanpa disaring akan menghasilkan roti yang kasar. Roti yang keras. Kamu pernah nggak makan roti orang Arab? Walaupun sekarang rotinya orang Arab itu sudah jauh lebih lembut daripada roti di zaman Rasulullah SAW yang masih asli gandum langsung. Nah, rotinya orang Arab, kadang juga ada sebagian roti Turki, itu yang modelannya viral di story atau di yang bentukan kayak kayak bulat-bulat tapi besar, ada kayak wijen-wijennya itu kalau digigit keras, dia kayak padat gitu, nggak selembut roti tawarnya kita. Dan itu adalah roti yang istilahnya sudah jauh lebih lembut, berlipat-lipat lebih lembut dibanding roti yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasanya kalau bikin roti, bikin kue dari tepung. Tepungnya sehalus apa? Lembut sekali. Makanya menghasilkan roti yang juga lembut. Nah, rotinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat daripada gandum yang tidak disaring sehingga menghasilkan roti yang kasar dan juga keras. Warubbama waqafa fi halqihi, dan kadang-kadang rotinya itu nyangkut di tenggorokan. Warubbama waqafa fi halqihi, waqafa itu berhenti. Kita kan nggak bisa mengartikannya sesuai dengan konteks bahasa langsung. Kita harus jelaskan. Waqafa fi halqihi artinya apa? Nyangkut di tenggorokan. Ada istilahnya saking kerasnya, saking kasarnya si roti ini tadi, kadang lalu di tenggorokan kita, kadang nggak lunak sehingga nyangkut di tenggorokan. Fala yusighu illa bijur'atin min ma, dan dia tidak luruh, tidak lepas dari tenggorokan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan beliau dorong pakai air. Jadi diminum
Jadi kayak orang-orang keselak atau itu rotinya itu kasar sehingga nyangkut. Terus biar hilang keselaknya, seret di tenggorokannya hilang, ngapain? Minum. Nah seperti itu roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW, keras dan kasar, sampai-sampai kadang-kadang tidak selalu, kadang-kadang nyangkut di tenggorokan, rasa seret. Habis itu beliau harus perlu bantuan minum air untuk meluruhkan apa yang nyangkut. Sallallahu alaihi wasallam. Buat apa sih Ustazah kita perlu tahu? Perlu tahu. Ternyata Rasulullah begitu dalam perjuangannya menyampaikan agama ini agar sampai ke kita, agar biar kita ini selamat. Itu begitu perjuangannya, begitu pengorbanannya, begitu kesehariannya. Dengan begitu kita faham, kita ngerti Rasulullah betapa beliau sangat mencintai kita sampai rela tidak merasakan dan tidak mengalami masa-masa sulit, masa-masa susah, kehidupan yang penuh dengan kesulitan demi menyampaikan dakwah kepada kita. Sehingga dengan begitu kita faham kedudukan, qadar, nilainya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوار. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma, ditanya, Sahal bin Sa'ad ini ditanya, seorang sahabat Nabi, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan roti an-naqi? An-naqi itu adalah roti yang gandumnya sudah disaring. Roti yang gandumnya sudah disaring atau roti yang terbuat dari gandum yang lembut. Ditanya Sayyidina Sahal bin Sa'ad, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan roti yang naqi, yang gandumnya sudah disaring? Maka berkata Sayyidina Sahal, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi hatta laqiya Allah azza wa jalla. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Sahal, Rasulullah tidak pernah melihat roti an-naqi selama beliau hidup sampai beliau dijemput atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan roti yang disaring. Kalau roti di zaman Nabi sekalipun disaring itu tidak halus-halus amat juga, tapi masih mending daripada roti yang tidak disaring sama sekali. Dan kata beliau, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi hatta laqiya Allah azza wa jalla. Faqila lahu, maka beliau ditanya lagi, hal kanat lakum manakhil ala ahdi Rasulillah? Apakah dulu kalian punya saringan gandum? Jadi penggilingan gandum itu yang di rumah-rumah yang biasanya dipakai Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, dia berupa batu. Berupa batu. Gilingannya terbuat dari batu. Dimana batunya itu terdiri daripada batu bawah dan batu atas. Batu di bawah dan batu atas, dan dia berbentuk lingkaran. Dia berbentuk apa? Lingkaran bulat. Ada satu di bawah dan ada satu batu di atas. Batu yang di atas ini ada lubang di tengahnya. Ada lubang di tengahnya, kemudian ada pegangannya. Nah, si gandum ini dimasukkan ke tengahnya. Ke tengah yang batu yang di atas yang berlubang, lalu diginikan. Diputar begini, dan si gandum ini kemudian dia halus pelan-pelan. Nah, dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha diriwayatkan beliau menggiling sendiri gandumnya, dan karena gilingan gandum itu berat, sampai-sampai beliau merasa sesek. Sesek itu sesek apa? Capek, kayak orang yang istilahnya ngos-ngosan. Kayak orang istilahnya ngos-ngosan, saking capeknya ngegiling gandum. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Itu gilingan mereka. Itu belum disaring, baru digiling aja.
baru digiling. Maka Sayyidina Sahal kembali ditanya, hal kanat lakum manakhil ala ahdi Rasulillah? Apakah dulu kalian punya saringan gandum? Qala maka lana manakhil. Maka kata Sahal, kami dulu nggak punya saringan. Terus gimana kalian membersihkan gandum, memisahkan gandum yang kasar dengan gandum yang lembut? Maka katanya beliau, kaifa kuntum tasna'una bisya'ir? Lalu kalian apain gandum itu? Maka beliau mengatakan, kunna nanfukhuhu fayatiru minhu maqal thumma na'jinu. Dulu kami setelah kami halusin, kami giling pakai gilingan gandum. Habis itu kami kumpulin kayak di wadah, kayak diayak. Biasanya kalau orang bikin kue atau habis ngebuka kacang, saya ingat dulu ibu-ibu bikin peye, bikin kacang telur. Umi saya pernah sempet rajin bikin kue-kue kering, bikin kacang telur, bikin kayak gitu di rumah. Nah itu biasanya kacangnya itu dikeluarin kulit-kulitnya. Habis itu kayak pakai kayak wadah talam yang agak lebar, warnanya coklat tuh. Kemudian diginiin. Allah Muhammad apa itu namanya? Ditampi. Gak pernah dengar ditampi. Ditampi, digerak-gerakin seperti ini sampai akhirnya yang kacang sama si kulit ini kepisah. Seperti itu. Maka ditanya, bagaimana dulu kalian memisahkan gandum yang kasar sama gandum yang lembut? Maka berkata Sayyidina Sahal, kunna nanfukhuh, kami dulu tiup aja. Kami tiup yang kasar-kasarnya, yang kulit-kulitnya, yang kayak ampas-ampasnya itu terekam. Kemudian sisanya kami jadikan roti. Kami adon, kami kasih air, kami jadikan roti. Kunna nanfukhuh, kami tiup aja, fayatiru minhum maqal, kemudian terbang ampas-ampasnya, kulit-kulit bagian luar gandum tadi, sisanya kami bikin jadi roti. Menunjukkan rotinya mereka adalah roti yang sederhana. Kenapa roti kita jadi lembut? Kenapa? Karena kita punya pengembang. Roti kita kasih pengembang, ada yang dikasih baking soda, ada yang dikasih permipan, macam-macam. Ada yang subhanallah semakin banyak gelembung di dalam adonan roti, maka rotinya makin gede. Begitu gede akhirnya jadi makin lembut. Rotinya mereka nggak pakai permipan. Rotinya mereka itu gandum, dikasih air entah apa saja, nggak pakai istilahnya kayak kita telur dikocok-kocok kayak gitu ya, dikasih susu, dikasih garam, permipan. Apa fungsi itu semua? Apa? Biar dia kembang, biar dia gemuk, biar dia besar. Untuk apa biar dia kembang, gemuk, besar? Itu untuk apa? Selain buat nemukin pipi-pipi kita, juga sebenarnya biar dia lembut dimakan. Biar dia lembut dimakan. Dan itu subhanallah ilmu gitu. Nah di zaman Nabi SAW roti itu cuma diadon, wallahu alam pakai air aja atau ditambahin minyak zaitun mungkin, habis itu dimasak. Gitu. Bayangin sudahlah butirannya kasar, habis itu nggak pakai permipan, nggak pakai gelembung-gelembungan, langsung dimasak begitu, ya bisa kita bayangin pastinya kasar dan keras. Juga kita bilang layak. Layak. Tahu layak? Tahu layak apa? Apa layak? Hah? Melempem? Bukan. Layak itu apa? Alot. Ya, dia alot yang keras. Digigit itu keras. Subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada di antara kita yang makan rotinya sudah keras, layak. Ada kering lagi, kadang-kadang tak. Kalau kita contoh makan ini roti, kita cocolin pakai apa? Pakai kuah daging, pakai minyak, mungkin pakai mentega, dikasih madu, seenak.
Iya kan? Masih enak, sudah masih ada rasanya. Di satu sisi kemudian juga lembut kita, jadi lembut. Lah kalau cuma makan roti seret, makanya sampai perlu minum air. Rasulullah SAW buat ngeluruhin roti yang beliau makan yang nyangkut di tenggorokan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, kunna nanfakhuhu fayatiru minhum maqam. Kami cuma niup aja, habis itu terbang yang kasar-kasarnya, yang ampas-ampasnya, lalu sisanya kami jadikan roti, kami adon jadikan roti. Dan Rasulullah SAW sangat jarang sekali makan roti sama kuah daging gitu, sangat jarang. Karena Rasulullah makan roti aja. Pernah Rasulullah cuma makan roti sama cuka. Mau tahu cuka nggak? Cuka, mungkin sebagian dari kamu nggak pernah lihat terupa cuka itu kayak apa. Tahu cuka? Siapa yang tahu cuka? Warnanya apa? Baik, warnanya putih kalau cuka yang masak. Kemudian ada cuka kayak cuka apel, ada cuka kurma, ada banyak jenis cuka. Ya warnanya kadang-kadang ada yang kecoklatan, ada yang kekuningan seperti itu. Nah, cuka itu rasanya apa? Masam. Kamu bayangin itu roti sudah kasar, layan, keras, dicocokin sama cuka, nyaman nggak rasanya? Tapi kata Rasulullah SAW ketika beliau makan, ni'mal idamul khal, ni'mal idamul khal. Lauk paling enak cuka, lauk paling enak cuka. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang sangat menghargai makanan yang ada dihidangkan di hadapan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya kapan? Jadi pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid, bertanya kepada istri beliau, apa ada makanan pagi ini di rumah? Ada makananlah di rumah. Kalau dijawab oleh istri beliau tidak ada makanan ya Rasulullah, maka beliau berkata, idan ana sha'im, kalau begitu saya puasa hari ini. Ucapan beliau idan ana sha'im, dan kemungkinan beliau itu sampai rumah mungkin jam 7-an atau jam 8-an, sudah duha, menunjukkan kepada kita bahwa niat puasa sunnah itu boleh dari sejak terbenam matahari hari kemarin sampai waktu zuhur besok pagi, dengan syarat tidak makan atau tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, membatalkan puasa. Jadi kalau kita puasa wajib, kita harus nawaitu shauma ghadin atau nawaitu shauma ayyamul bid, sunnat yaumil bid lillahi ta'ala. Itu niatnya kalau yang wajib, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, atau nawaitu shauma ghadin an qadha syahri Ramadan, nawaitu shauma ghadin shauma nadrin, puasa wajib, puasa nazar. Itu kita harus niatin dari kapan? Dari sejak maghrib sampai waktu sahur. Kalau contoh ada orang lupa berniat, subuh baru ingat, semalaman kenapa ada berniat? Guring semalaman. Dari maghrib kada habis buka puasa, kada ingat bersahur, kada ingat alhamdulillah kecapean, entah apa yang terjadi, habis buka puasa tidur dia, tak sempat niat. Tidurnya sampai kapan? Sampai azan subuh, gak ada niat. Padahal besok Ramadan puasa. Apa yang dia lakukan? Puasa pada hari itu diqadha. Kenapa? Karena tidak terjitun niat, tidak berniat di waktu malam. Itu kalau puasa wajib. Tapi berbeda dengan puasa sunnah. Kalau contoh di waktu malam kita lupa berniat, perhatikan, lalu kita baru ingat kalau hari ini tuh hari Senin, atau hari ini tuh hari Kamis, atau hari ini tuh adalah ayyamul bid. Kapan baru ingatnya? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kenapa ingat? Gara-gara gak ada sarapan di Ibu BK. Kenapa gak ada sarapan? Ibu kan ada masak kah? Jadi ibu puasa, ada hari ini ayyamul bid. Ulun kan ada niat, Bu Ai masih sempet
niat dari sejak subuh sampai waktu zuhur dengan syarat apa? Kamu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Contoh, tidak korek telinga, tidak minum air, tidak meneguk air, atau contoh tidak apa lagi? Tidak, contoh nih kayak orang sendawa kayak gelegean, atau kayak orang mau muntah, begitu ya. Kadang-kadang orang sengaja, atau dia pijit, terus anginnya keluar begitu, ujung-ujungnya yang keluar apa? Isi perutnya, sampai ke tenggorokan, habis itu masuk lagi. Pernah kayak gitu terjadi? Ada yang pernah? Itu disebut dengan istiqoah dalam istilah fikih. Berusaha untuk muntah. Ada orang sengaja kayak ada sesuatu ganjel. Dia keluarin, akhirnya dia muntah. Itu istiqoah. Nah, ini membatalkan puasa. Kalau sudah sampai tenggorokan, habis itu balik lagi ke dalam. Itu membatalkan puasa. Kalau tidak ada hal-hal yang seperti ini terjadi pada dirinya, sampai dia ingat untuk berniat, maka di waktu duha, jam 9 pagi, jam 10 pagi, saya puasa hari ini, itu sah puasa. Makanya itu diambil dari kejadian Nabi SAW, pulang ke rumah ada makananlah di rumah. Dan bini beliau, ada makanan ya Rasulullah, ada apa-apa di rumah? Maka dijawab oleh Nabi, kalau begitu saya puasa hari ini. Ada suatu ketika di hari selanjutnya Rasulullah datang ke rumah, apa ada makanan hari ini? Maka dijawab oleh istri beliau, ya Rasulullah, tidak ada makanan kecuali roti sama cuka. Ya udah, kata Rasul, hidangkan. Dihidangkan di hadapan Nabi roti sama cuka. Lalu beliau makan roti dicocok sama cuka, dan kemudian beliau berkata, ni'mal idamul khal. Lauk paling enak itu khal, cuka. Lauk paling enak itu cuka. Kita baru makan nasi sama tempe. Tempenya mah hari ini Bu, atau apa lagi? Mah hari ini waktunya ini kah? Telur sayur kah? Atau mie aja kah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan di hadapan beliau apa yang ada, dan beliau memuji hidangan yang dihidangkan sambil berkata, nikmat, hidangan yang paling nikmat, hidangan yang paling enak adalah khal, cuka. Hari ini para ulama mencari tahu apa sih rahasianya khal itu sampai dibilang Nabi ni'mal idamul khal. Nah, ternyata khal itu punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan seseorang. Tapi selain di sisi dia sehat untuk orang dimakan baik dalam saladnya atau dalam minumannya, sisi yang paling relate sama kehidupan kita, beliau menerima apa yang dihidangkan di hadapan beliau, makan dengan penuh syukur, dan bahkan memuji makanan yang dihidangkan tanpa mengeluh. Telur ceplok lagi kama, tiap hari telur ceplok. Hantar nasi kuning mah, itu dihidangkan nasi kuning. Nasi kuning acil idah kama, ada nasi kuning acil lina. Itu kita. Maka belajar dari Rasulullah SAW, jadi orang-orang yang makan apa yang dihidangkan. Dan alhamdulillah ada makanan di hadapan mata kita, ada makanan bisa kita makan. Alhamdulillah kita bisa sarapan. Itu poin pentingnya itu. Fokusnya itu di situ. Kenapa kita
belajar. Kenapa kita cari tahu tentang Nabi Muhammad itu di situ. Hingga dengan begitu kita sangat bersyukur, alhamdulillah ada makanan yang bisa dimakan untuk sarapan. Di sana ada anak-anak di Palestina berhari-hari tidak makan roti, bahkan mungkin berbulan-bulan. Sampai suatu ketika ada orang yang nyumbangin rotinya doang, tanpa lauk, tanpa kuah, tanpa daging, rotinya doang. Dia makan itu roti sambil berkata, enaknya ini makanan paling enak di dunia, ini makanan jannah, ini makanan surga. Padahal cuma roti. Hanya kalau ada sarapan bisa kita makan, kita perlu banyak-banyak alhamdulillah. Ada banyak sekali orang-orang yang mereka makan roti kasar sambil menetes air mata di pipi mereka mengalir karena merasakan nikmatnya makanan ini. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih saya dikasih roti. Kayak gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di satu sisi kita jadi jangan suka buang-buang makan. Jangan suka buang-buang makan. Kalau ada sisa segera, kalau kita nggak ada mau makan dibagikan siapa yang mau makan bagi. Siapa yang mau makan Kak? Saya pengen cerita. Babah Nur pernah cerita. Babah Nur itu mudah-mudahan nanti kamu bisa melihat beliau. Beliau itu adalah salah satu wanita salihah, wanita yang bisa dibilang walinya Allah di zaman sekarang. Beliau itu setiap hari masak. Dan masakan beliau itu beliau hidangkan untuk tamu. Jadi setiap hari selalu ada tamu di rumah beliau. Kemudian setelah dihidangkan makanan kepada tamu, biasanya masih ada sisa-sisa makanan. Tidak ada istilahnya makanan bekas orang jijik mau dimakan, gak ada. Tidak ada istilahnya makan orang kada boleh lagi kita makan, nanti kena virus lah, nanti ketularan penyakitnya lah, nanti tidak ada. Bahkan ada hadis yang berbunyi riqul mu'min dawa. Air liurnya orang beriman itu dawa, obat atau syifa, kesembuhan. Jadi nggak usah pakai jijik, udah subhanallah. Saya ngomong begini kok ingat Zahra gitu. Ini anak belajar dari siapa? Kalau minum, habis minum, saya minum di sini. Ya kalau saya suruh minum, dia akan pilih gelas yang sebelah. Saya lihatin aja, Allah ya ampun, Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Padahal Nabi SAW ini istilahnya masih dia masih kecil, berproses, nggak nampak kayak ngajarin kayak gitu kan? Allah Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW ketika beliau minum, Sayyidah Aisyah suatu hari minum bersama Rasulullah. Sayyidah Aisyah minum di gelas. Kemudian Rasulullah SAW pengen menunjukkan cinta, kemesraan, kasih sayang kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau cari bekas bibirnya Sayyidah Aisyah dan minum di tempat yang sama. Kurang mesra apa Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW. Pernah sebelum Rasulullah wafat, ketika itu Rasulullah sudah di atas pembaringan maut, dalam detik-detik nyawa beliau keluar, roh beliau keluar. Rasulullah melihat siwak atau kayak memberi isyarat dengan mata, ada siwak di pojok sana, siwaknya beliau.
Dia kayak melihat begitu, beliau melihat. Kemudian Sayyidah Aisyah kan sangat mencintai Rasulullah, melihat arah bola matanya Rasulullah ini diperhatikan sama Sayyidah Aisyah. Kemudian berkata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau pengen siwak? Pengen saya ambilin siwak? Saya ambilkan ya Rasulullah siwak? Kemudian Rasulullah berisyarat iya. Enggak ngomong ini, sudah nggak bisa ngomong lagi. Kata Rasulullah, iya, saya mau siwak. Istilahnya ngasih isyarat. Diambilkan oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika Sayyidah Aisyah melihat siwak itu kayaknya masih kasar, mau digosokkan di gigi Rasulullah kayak kasar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Oleh Sayyidah Aisyah dikunyahkan itu siwak dengan mulutnya beliau, dengan giginya beliau, dengan air liurnya beliau. Kemudian disiwakkan ke gigi dan ke mulutnya Rasulullah SAW. Maka Sayyidah Aisyah pernah berkata, salah satu yang aku banggakan dan salah satu yang aku dengannya aku dimuliakan Allah adalah air liurku dan air liurnya bersatu sebelum Rasulullah wafat dalam siwak. Masih ada yang jijik. Kita nggak ada istilah bekas minum orang lain. Kita nggak mau minum di botol yang sama atau di gelas yang sama. Oke, ada zaman kita dulu kemarin COVID segala macam, nggak boleh pakai handuk yang sama, betul. Nggak boleh makan pakai piring yang sama ketika itu. Oke lah, anggap pada zaman itu. Dan juga ketika orang sedang sakit, memang kita tidak dianjurkan untuk makan di tempat yang sama, pakai barang yang sama, gelas yang sama. Tapi kalau orangnya pada sehat-sehat, orangnya pada sehat, jadi nggak ada istilah jijik, imbahinya minum deh. Ini pun mukmin syifa. Air liurnya orang beriman itu katanya syifa. Tapi diperhatikan juga air liurnya orang yang soleh. Gitu ya. Jangan kita meului-lui kawan kita dengan air liur kita, ada pantas juga. Keingat juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemana kita pergi tadi? Hubabah. Jadi Hubabah ini setiap hari beliau masak. Kemudian setelah beliau masak, beliau hidangin buat tamu. Kadang-kadang ada sisa makanan tamu ini, nasinya. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau akan memilah-milah lauk-lauk yang tersisa atau memilah-milah nasi-nasi yang tersisa di talam. Kalau di talam itu dihidangkan nasinya banyak, kemudian ada sisanya. Kadang-kadang ada bekas buah di situ atau ada bekas tangan di situ. Sama beliau yang masih bagus-bagusnya, yang walaupun ada sedikit-sedikit kena buah nggak masalah, beliau kumpulin jadi satu, beliau taruh di wadah. Kemudian ada sisa lauk, ada sisa kuah di panci, kemudian ada nasi lauk yang masih utuh, beliau taruh di atas nasi tersebut yang sudah diwadahin di toples-toples atau tupperware contohnya, atau di piring-piring. Lalu kemudian beliau akan suruh antarkan ke rumah fulan, bagikan, ikam bawa ini, sampai habis, termasuk sisa-sisa tamu yang makan di rumah beliau. Kemudian beliau cerita sambil beliau, jadi waktu itu kita makan siang bersama beliau, sambil beliau membungkusin itu nasi sama lauk-lauk yang mau dikasihkan ke orang, beliau cerita. Dulu kata beliau di San'a Hadramut sama San'a. Hadramut itu selatan, San'a itu utara Yaman. Ada seorang wanita yang hidupnya berkecukupan. Saking berkecukupannya, sering buang-buang makanan. Kadang ketujuh dibuang. Dimakannya sedikit, sisanya masih banyak, dibuang. Sampai masa berjalan, waktu berlalu, sampai tiba masa perang. Kan sana terjadi perang antara Saudi dan Syiah dan segala macam, perang sampai banyak orang-orang yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, sampai akhirnya kondisi orang-orang yang sebelumnya berkecukupan jadi miskin. Hari ini dia ditemukan mencari-cari makanan di tempat sampah, mengais-ngais.
Pesan yang ingin beliau sampaikan adalah jangan suka membuang-buang makanan. Dan termasuk yang beliau sampaikan, kalau kita contoh nih makan di rumah makan di rumah makan, ada sisa tempe 1, ada sisa lauk 1, ada sisa dari sup kada habis, masih ada dagingnya, masih ada kuahnya. Maka apa yang dilakukan? Bungkus. Begitu tapi kemana kan kami sudah kenyang, sudah kada mau makan lagi, sampai ke rumah bayangkan. Di jalan kamu mungkin ada tukang parkir, di jalan ada ketemu orang yang bawa sampah, di jalan ada siapa aja kamu temuin, kasihkan. Karena biasanya kalau dibungkus itu dia rupanya lebih bagus lagi, nggak kayak bekas di piring habis kita apa tadi? Kalau habis kita ambil itu kan kelihatan kayak sedikit, tapi begitu dibungkus dia kayak makanan yang bentukannya, kemasannya lebih rapi. Kata beliau dikasihkan. Bukan berarti kita ngasihkan bekas gigitan kita, contoh makan pizza ada gigitan kita di situ, udah gitu tidak. Yang masih bagus, habis itu kasihkan. Jangan ditinggalkan dalam keadaan masih banyak nasinya, masih banyak kuahnya, seperti itu. Menjaga nikmat. Kenapa Rasulullah SAW di dalam banyak sekali riwayat menyebutkan beliau itu daripada sunnahnya Rasulullah kalau makan nih sunnah satu pakai sufrah. Kita kurang sufrah ya, makan nggak pakai sufrah. Satu daripada sunnahnya Nabi makan itu pakai sufrah. Sufrah itu apa? Kayak alas gitu, alas makan. Kemudian yang kedua, daripada sunnah Nabi SAW, kalau ada makanan yang jatuh, nasinya jatuh sebutir 2 butir, lauk jatuh, buah jatuh, apa aja entah sayurnya yang jatuh, itu jangan kita buang begitu aja. Kita ambil, bersihkan kotor-kotor di sampingnya, kemudian makan. Kalau kita makan di piring, itu harus kita bersihkan sampai langis, bahkan sampai kuahnya kalau bisa itu juga tidak tersisa. Kata Nabi SAW, innaka la tadri fi ayyihima barakah. Kamu nggak tahu ada berkah di situ, bisa jadi salah satu di antara yang terjatuh itu yang ada berkahnya. Kenapa beliau mengajari kita sunnah seperti itu? Untuk menjelaskan kepada kita semua yang Allah berikan itu nikmat yang harus dihargai, nikmat yang harus disyukuri, nikmat yang kita harus berterima kasih, alhamdulillah. Dan bentuk syukur kita kepada nikmat Allah, kita tidak membuang walaupun sebutir nasi. Mudah-mudahan Allah beri kita semua taufik. Allah beri kita taufik insyaallah jadi orang-orang yang menghargai nikmat. Siapa yang pandai menghargai nikmat, maka Allah akan tambahkan nikmat untuknya. Siapa yang pandai syukur, la in syakartum la azidan. Nah, itu sudah apa istilahnya konsep yang Allah aturkan dalam kehidupan kita. Kalau kamu bersyukur itu gimana? Hargai, syukuri, berterima kasih. Dan bentuk mensyukuri, kamu tidak membuang-buangnya, kamu tidak mengabaikannya, kamu tidak apa istilahnya menelantarkan, dijaga, diperhatikan, dihargai, seperti itu. Termasuk pada makanan. Kurma jatuh diambil sama Nabi, dibersihkan. Jangan sampai ada yang terbuang. La ilaha illallah. Wa fi riwayatin lahu, hal kanat lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manafil. Dalam sebuah riwayat, Sayyidina Sahal juga kembali ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya manafil? Manafil itu apa? Apa tadi manafil? Saringan gandum. Maka dijawab, ma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mulkhalan min hina ta'adahu Allah ta'ala
hatta qabadahullah. Jawabannya sama, Rasulullah tidak pernah melihat saringan gandum sejak beliau diutus Allah jadi nabi sampai Allah memanggil beliau, sampai beliau kembali kepada Allah, sampai wafat. Wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ma a'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan hatta lahika billah wa la ra'a syatan samitan bi'ainihi hatta lahika billah. Rawahul Bukhari. Wasyatu samit hiya allati uzila sya'ruha bil ma'il musakhkhar wa syuwiyat bi jildiha wa huwa min fi'lil mutaraffihin. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan raghifan muraqqaqah. Raghif adalah roti yang lembut. Muraqqaq adalah artinya roti yang lembut. Hatta lahiqa billah, sampai beliau wafat. Wala ra'a syaqan samitan bi'ainihi hatta lahiqa billah, dan beliau tidak pernah memakan, bahkan tidak pernah melihat kambing. Kambing apa? Syaqan samitan adalah kambing yang, dengarkan, yang dihilangkan bulunya tanpa dikuliti. Jadi kambing itu setelah disembelih, kamu pernah lihat nggak kambing digantung? Setelah disembelih, kemudian digantung, habis itu dikulitin, pakai pisau, dibuka kulitnya. Dan kulit kambing ini kemudian disamak. Setelah disamak, kulitnya ini dijadikan sebagai apa? Jadiin sebagai alas tidur, jadiin sebagai sandal, jadiin sebagai tempat pedang, jadiin sebagai tempatnya anak panah, kayak gitu. Pokoknya digunakan sebagai keperluan hidup, entah rumah, entah alas tempat duduk, entah alas pelana, banyak digunakan. Nah, ini kambing samir adalah kambing yang setelah disembelih tidak dikuliti. Terus diapain? Kayak ayam, disiram pakai air panas yang sangat mendidih. Kemudian bulunya dicabutin, kayak ayam, bulunya dicabutin. Biasanya kambing yang seperti ini adalah satu, kambing yang masih kecil. Kedua, makanan atau kambing samit ini tadi kayak kambing, kita bahasanya kayak kambing panggang, kayak kambing, ada istilah dalam menu-menu restoran Arab itu laham madhud, laham masywi, laham mahbus. Itu nama-nama menu masakan laham kambing. Nah, ini si syah ini, si kambing ini laham samit. Biasanya orang Arab ketika itu mereka istilahnya menggunakan kambing samit yang cuma dicabutin bulunya pakai air panas untuk dijadikan kambing masywi, untuk dijadikan kambing panggang. Kambing panggang. Di mana disebutkan yang biasa bikin kambing dengan cara samit ini adalah orang-orang kaya. Adalah orang-orang kaya, orang-orang yang istilahnya berkecukupan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup sampai beliau wafat tidak pernah nemuin atau tidak pernah makan hidangan laham samit, samit atau syaqan samita. Dan hidangan itu kemudian ada di zaman setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat. Sayyidina Anas pengen ngejelasin kepada kita bahwa makanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sepanjang hidup tidak pernah makan roti yang lembut sampai wafat, dan juga tidak pernah makan kambing yang dimasak dengan cara samit yang mungkin rasanya lebih enak sampai beliau wafat. Wa an Qatadah rahimahullahu ta'ala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ma akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khuwanin wala fi sukur rujah wala khubiza lahu muraqqaqun.
Wa qala Qatadah rahimahullahu ta'ala kanu ya'kuluna ala hadhihi sufan. Daripada Sayyidina Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwasanya Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas khuwan. Apa itu khuwan? Khuwan adalah sejenis meja makan yang diletakkan, meja makan yang orang-orang kayak lesehan. Meja makan lesehan. Kalau teman pakai kursi, habis itu pakai meja yang tinggi. Nah, khuwan meja yang rendah. Meja yang rendah. Jadi kayak semacam tempat makan, emang agak naik begitu. Jadi ternyata meja lesehan itu sudah ada dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak sejenis meja agak tinggi sedikit, tapi duduknya tetap di bawah, tetap di lantai. Kemudian makan. Karena makan di atas meja seperti itu lebih memudahkan, betul? Kenapa kita suka makan pakai meja? Kenapa? Sisi piringnya lebih tinggi. Berbeda kalau kita makan di lantai, kita jadi harus menekuk badan kita, betul, untuk mengambil makanan dan makan dengan mudah. Dan itu termasuk daripada salah satu makan atau cara makan yang mewah pada zaman itu, makan di atas meja lesehan. Rasulullah SAW tidak pernah makan ala khuwan, di atas tempat meja yang agak tinggi untuk diletakkan makanan. Kemudian walam fi sukur rujah. Sukur rujah ini adalah Allahumma shalli ala Muhammad, piring-piring kecil yang isi sama makanan-makanan yang bikin makanan tambah sedap. Kamu tahu apa? Cacapan, sambal, salatoh. Itu biasanya ditaruh di piring-piring kecil. Gara-gara ada sambal, nasi satu rice cooker habis. Bujur kan bujur. Ada cacapan. Orang kita apa cacapannya? Macam-macam, ya. Ada cacapan, ada jenis-jenis sambal. Ada sambal mangga, ada sambal ramania, ada sambal apa lagi? Kedondong, ada sambal bawang, ada sambal matah, ada sambal sambal terasi, sambal Allah Muhammad, cek banyaknya sambal. Apalagi kalau kita makan yang modelan prasmanan, ada 10 sampai 15 jenis sambal aja. Ada sambal kecap, ada sambal kacang. Itu semua adalah makanan-makanan yang diletakkan dalam piring-piring kecil yang fungsinya nambahin selera. Rasulullah SAW kalau makan tidak ada sukur rujah dalam hidangannya beliau. Dalam hidangannya beliau. Gimana kita? Gimana? Masih mau nyambel? Bilang aja, jujur aja. Masih mau nyambel? Masih. La ilaha illallah. Ini kita kasih tahu Rasulullah itu kalau makan nggak ada pakai dalam hidangan beliau, nggak ada pakai sukur rujah. Apa itu sukur rujah? Makanan-makanan yang nambahin selera. Jar orang Banjar, pacah liur. Liur dari pacah, sebelumnya nggak ada pacah. Pacah, kapan bandar tahu lah, pacah liur, rasa hitam. Sesudah Muhammad kalau udah dikasih tahu begitu. Ina'un saghirun yudha'u fihi syai'un qalilun musyahhir ta'am kas-salaqah. Di Arab sendiri ada sukur rujah, itu ada dalam hidangan orang Arab. Ada salatoh, ada sambal. Mereka juga punya sambal. Ada kayak cacapan asam-asam, macam-macam. Ada juga. Dan sedap juga. Saya pernah makan di Tarim khususnya. Itu ada kayak hidangan-hidangan di tempat kecil-kecil itu. Dan Nabi SAW ketika makan tidak ada syukur, rujah sederhana.
Paling daging sama roti, itu pun jarang-jarang. Makanya tidak pernah 3 hari berturut-turut. Kecuali kalau ada tamu. Dan Qatadah walaku bisa lahu muraqqaqun, dan beliau tidak pernah dibuatkan roti yang lembut. Makanya Qatadah, kalau begitu mereka makannya gimana? Kanu yakuluna ala hadhihi sufar. Mereka makannya di atas sufrah. Apa itu sufrah? Alas makan. Biasanya kayak entah terbuat dari plastik, entah terbuat dari kayak apa itu, kain bisa juga. Jadi sufrah itu bisa kain, bisa kayak alas plastik. Kemudian ditaruhin makanan di atasnya. Habis itu kita duduk melingkar dalam halaqah. Dulu kita di UPK juga makan pakai nampan di awal-awal. Tapi yang jadi masalah yaitu tadi, ada yang belum makan, ada yang akhirnya nggak kedapatan makanan, betul Kak Rika? Ada yang akhirnya karena demi menjaga kemaslahatan biar semua dapat bagian makan, kita jadikan makannya pakai piring-piring. Padahal dulu itu ya tetap kita makannya pakai halaqah. Dan kita di Darussalam makan pakai nampan. Satu nampan 4-5 orang. Satu nampan 5 orang. Biasanya ada teman-teman yang mereka sudah contoh satu kamar, sepakat kita makan satu nampan bersama. Atau contoh ada satu geng gitu. Satu geng itu dalam artian anak Banjar A, anak Banjar B, anak Banjar C. Ada kumpulan-kumpulan anak Banjar. Mereka kumpul ngambil satu halaqah buat mereka. Contoh mereka termasuk daripada contoh kebetulan mereka punya ikatan satu sama lain kuat gitu ya. Jadi anak Banjar berapa orang ya? Contoh kalau 15 berarti 3 halaqah, 3 nampan. Udah pada ngambil yang bertugas. Dia giliran kayak gitu tuh ada yang mengorganisir. Tapi saya nggak termasuk. Itu nanti mereka ngambilin, udah. Terus mereka sama mereka makan. Itu kalau yang sudah ada teman-temannya. Kalau yang belum ada temannya, contoh saya sendirian datang, pengen makan, nggak punya teman satu halaqah gitu, ngambil nampan, duduk saya di pojokan sambil nunggu nasi, sambil nunggu yang datang 1, 2, 3, nggak makan, nggak nyentuh kita nasi, sampai 5 baru kita makan sama-sama. Ada kita makan sama-sama, kayak gitu. Kalau contoh nih, ketiduran, nggak sempat makan, apa yang terjadi? Ya nggak makan siang itu sampai malam. Dan itu biasa buat saya kasih tahu, biasa. Nah sore ketiduran, akhirnya lapar banget sore. Kadang-kadang ke dapur nyari-nyari ada nggak sisa nasi. Kalau pas ada, alhamdulillah. Kalau pas nggak ada, nyari. Kadang-kadang ada Hurma itu ibu-ibu yang tinggal di luar jualan nasi ke Darussalam, bawa nasi bungkus. Ya, tapi nggak dibungkus juga kayak kita, pakai plastik sebenarnya. Kasih lauk, ada nasinya di dalam. Saya cari, ada nggak rumah jualan nasi? Saya beli, saya makan. Itu kalau ketiduran. Dan makan nasinya 1 kali, siang aja. Ini saya kasih tahu yang mau pergi ke sana juga. Harus mujahadah, harus semangat, harus kuat mental. Paham insyaallah? Ada yang mau niat lanjut sekolah ke Darussalam? Ada niatnya? Niat dulu. Ada niatnya? Kok lemes sih suaranya mana? Ada yang pengen lanjut sekolah ke Darussalam tadi? Ada. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk belajar kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang berilmu, yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik itu di Tarim, baik itu di Mekah, baik itu di Madinah, baik itu di Syria, di mana saja berada, atau bahkan di Indonesia aja.
Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan guru-guru yang soleh, yang alim, yang bertakwa kepada Allah, dan kita dapat sampai kepada Allah dengan sebab mereka. Nah seperti itu di dalam Zahra, kita makan di nampan. Dan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kanu yakuluna ala hadhihi sufar. Mereka makan di atas sufrah. Sufar itu jamak daripada sufrah. At-sufar jamak sufrah. Dan sufrahnya Nabi dan para sahabat terbuat dari apa? Terbuat dari kulit kambing. Terbuat dari bahan kulit. Jadi kalau hari ini kulit itu dibuat jadi tas, jadi sepatu dan harganya mahal. Kalau dulu kulit itu dibuat jadi alas tidur dan mereka bikin sendiri. Hasil dari potong kambing, habis itu kulitnya mereka kulitin dan kemudian dibikin sendiri. Hari ini kita nggak bikin sendiri, makanya mahal. Dibikinin orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua taufik insyaallah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi orang-orang yang bersederhana di dalam makan, untuk menjadi orang-orang yang pandai menghargai nikmat yang Allah berikan, pandai bersyukur atas makanan-makanan yang Allah hidangkan di hadapan kita, untuk menjadi orang yang ketika makan dia mengucapkan alhamdulillah, ketika minum dia mengucapkan alhamdulillah, dan dia makan dan minum dengan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang ditambahkan nikmat di atas nikmat, dijadikan daripada orang-orang yang pandai bersyukur. Man la yashkurul qalil la yashkurul katsir, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak pandai bersyukur pada sesuatu yang sedikit, maka dia tidak pandai bersyukur, tidak akan bisa bersyukur pada nikmat yang besar yang banyak. Kalau kita belajar bersyukur dari lauk cuka, dari masakan yang sederhana, dari masakan yang sedikit, dengan begitu mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk menjadi orang-orang yang bersyukur pada nikmat-nikmat yang kecil maupun nikmat-nikmat yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati ukhtina yang meninggal pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mengucuri roh beliau dengan rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, mengampuni beliau. Allah yang firman wa yarhamha ya ilal jannah bil jannah wa yaghfir ma tuqaddamu wa yudha'if hasanataha wa yajzil thawabaha wa la yahrimna khairaha wa la yahrimna khairaha wa la taftinna ba'daha wa yaj'alna min as-salihat wa yaj'alna min الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا